Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 4, bertemu kembali bersama Hendarto Story. Sekarang pembelajaran kita adalah kelas 4 tema 1 subtema 2, pembelajaran 6. Apakah kamu pernah bekerja sama dengan orang yang berbeda? Sikap apa yang perlu kamu tunjukkan ketika bekerja sama? Ayo mengamati. Amati gambar dan baca teks. Udin, Edo, dan Beni merupakan sahabat dekat. Mereka berasal dari latar belakang budaya yang berbeda-beda. Mereka juga memeluk keyakinan yang berbeda pula. Udin beragama Islam, Edo beragama Katolik, sedangkan Beni beragama Kristen. Perbedaan budaya dan agama bukanlah merupakan penghalang bagi mereka untuk bekerja sama. Mereka saling bahu-membahu mengerjakan tugas atau pekerjaan yang harus dikerjakan bersama-sama. Pada peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang lalu, Udin, Edo, dan Beni mewakili kelasnya dalam perlombaan bakia. Sebelum berlomba, mereka sama-sama mendiskusikan dan merancang strategi agar mereka dapat meraih prestasi dalam lomba tersebut. Mereka pun secara bersama-sama menunjukkan usaha terbaik ketika lomba berlangsung. Alhasil, tim mereka juara dalam lomba tersebut. Jawablah pertanyaan berikut. Bagaimana pendapatmu tentang persahabatan Udin, Edo, dan Beni? Persahabatan mereka bersahabat baik. 2. Apakah kamu pernah mempunyai pengalaman bekerja sama dengan teman-teman yang berbeda agama? Jika pernah, ceritakan secara tertulis. Jika belum pernah, tuliskan sikapmu jika suatu hari mempunyai kesempatan bekerja sama dengan teman yang berbeda agama. Meskipun berbeda asal, latar belakang, dan agama, tidak menghalangi untuk bekerja sama. 3. Apa yang dapat kamu pelajari dari cerita di atas? Perbedaan tidak menghalangi untuk bekerja sama. Ayo membaca. Kamu akan mengikuti lomba bakia secara berkelompok. Apakah kamu masih ingat tentang gerak dasar yang diperlukan dalam bermain bakia? Diskusikan dan peragakan secara berpasangan gerak dasar tersebut. Perhatikan kembali cara guru memperagakan gerak dasar yang diperlukan dalam bermain bakia. Sebelum berlomba, diskusikan dengan anggota kelompokmu untuk menentukan strategi gerak dasar yang harus ditetapkan agar kelompokmu bisa memenangkan pertandingan. Tuliskan hasil diskusimu. Supaya bisa memenangkan pertandingan, kita harus kompak. Sekarang saatnya kamu dan kelompokmu mengikuti lomba bakia. Dengarkan penjelasan dari guru tentang aturan lomba. Ayo berdiskusi. Selesai mengikuti lomba, silakan berdiskusi kembali dengan kelompokmu tentang kerjasama yang telah dilakukan. Tuliskan hasilnya pada kolom berikut. Hasil diskusinya, dengan adanya kerjasama, pertandingan bisa dimenangkan. Sebelum membuat ringkasan, perhatikan langkah-langkah membuat ringkasan berikut. Cara membuat ringkasan. 1. Membaca naskah asli. Membaca naskah asli sekali atau 2 kali. Kalau perlu berulang kali hingga kamu paham. Mengetahui kesan umum inti tulisan. Mengetahui maksud dan sudut pandang penulis naskah asli. 2. Mencatat gagasan utama. Membaca tulisan bagian demi bagian sambil mencatat gagasan pokok. Menggunakan gagasan pokok yang digunakan untuk menyusun ringkasan. 3. Gunakan kalimat baru. Menggunakan kesan umum inti untuk membuat ringkasan. Menyesuaikan urutan isi dengan naskah asli. Menggunakan kalimat baru dalam ringkasan. Menggambarkan tulisan asli dalam kalimat baru. 4. Ketentuan tambahan. Menyusun ringkasan dalam kalimat tunggal. Membuat kalimat menjadi frasa, frasa menjadi kata. Itu adalah cara membuat ringkasan. Silakan teman-teman
ketahui dan kalau perlu ini dicatat di buku catatannya. Cara membuat ringkasan. Ada 4 macam cara membuatnya. Baca kembali perbedaan bukanlah penghalang, kemudian buat ringkasan pada bagian berikut. Gagasan pokok paragraf pertama adalah hari Minggu sekolah terlihat ramai. Gagasan pokok paragraf kedua, pagi-pagi semua siswa sudah hadir. Gagasan pokok paragraf ketiga, siang hari sekolah semakin ramai, kelas indah dan semarak. Itu adalah gagasan pokok dari cerita perbedaan bukanlah penghalang. Sekarang kita baca ringkasan perbedaan bukanlah penghalang. Tidak seperti biasa, hari Minggu sekolah terlihat ramai. Hari itu, semua siswa diminta datang ke sekolah untuk menghias kelas. Pembagian tugas membuat hiasan telah dilakukan Udin dan teman-teman di hari Jumat yang lalu. Berikutnya, pagi-pagi hampir semua siswa di kelas Udin sudah hadir. Hanya Edo dan Marta yang belum terlihat. Edo dan Marta sudah meminta izin pada teman-temannya untuk hadir terlambat. Mereka harus pergi ke sekolah minggu di gereja untuk melaksanakan ibadah pagi. Siang hari sekolah semakin ramai. Edo dan Marta juga terlihat di antara mereka. Selesai ibadah pagi di gereja, Edo dan Marta menyusul datang ke sekolah. Ketika tiba waktu salat zuhur, Udin dan Siti serta teman-teman lain yang beragama Islam menjalankan ibadahnya. Walaupun berbeda-beda, bekerja sama selalu menyenangkan. Perbedaan tidak menjadi penghalang untuk bekerja sama. Ini adalah ringkasan dari cerita perbedaan bukanlah penghalang. Terima kasih teman-teman sudah belajar bersama Hendarto Story. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bertemu di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.